SMA, dia tidur. Mulai tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bukan 6 jam 4. Jam 4 di ruang. Mandi setengah jam perjalanan di kota ini kan tidak jauh. 30 menit sampai di sekolah masing-masing. Jam 5. Dibandingkan dengan sebelumnya, adik pinginnya sekolah normal atau jam-jam masuk jam 5.30? Menurut saya sih lebih disarankan ya, lebih disarankan untuk sekolah jam seperti biasa. Hai sahabat kompas.com, kebayang gak kalau kalian harus masuk sekolah jam 5 pagi? Ternyata hal ini lagi dialamin sama kawan-kawan kita di Nusa Tenggara Timur guys. Gubernur NTT Victor Laiskodat bikin aturan yang mewajibkan murid SMA dan SMK masuk sekolah jam 5 pagi. Dia sih bilang kalau kebijakan ini dilakukan demi melatih kedisiplinan para murid. Namun ternyata hal ini justru menimbulkan kegaduhan dan dinilai bakal berdampak pada penurunan kualitas siswa. Langsung aja yuk kita bahas polemik penerapan sekolah jam 5 pagi NTT di Oh Begitu Kompas.com. Inilah potret pelajar SMA dan SMK di Kupang NTT saat menjalani aturan baru masuk sekolah jam 5 pagi. Gubernur NTT Victor Laiskodat mewajibkan pelajar SMA dan SMK di Kupang masuk lebih awal yakni pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Beragam pertimbangan dijadikan alasan untuk kebijakan ini. Victor bilang demi melatih kedisiplinan dan etos kerja para murid hingga bertujuan agar ke depannya para pelajar di NTT menjadi siswa yang unggul. Di hadapan para kepala sekolah dan didampingi oleh kami selaku kepala dinas, para kepala sekolah, semuanya menyatakan kesanggupan untuk masuk dalam sekolah-sekolah unggulan tersebut agar bisa masuk menjadi 200 terbaik di Indonesia. Di sisi lain dalam pertemuan disepakati dan disetujui para kepala sekolah termasuk jam masuk sekolah ditetapkan jam 5 pagi. Khusus siapa? Khusus siswa kelas 12 sama SMK yang sudah tergabung dalam 10 sekolah ya, kami sudah ungkapkan. Gak cuma itu, Gubernur NTT juga bilang bahwa sebenarnya para siswa bisa aja kok sekolah jam 5 pagi. Soalnya menurut dia tidur selama 6 jam sudah cukup bagi siswa SMA. Selain itu, persiapan hingga perjalanan ke sekolah juga sebenarnya bisa jika dilakukan selama 1 jam saja. SMA, dia tidur. Mulai tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bukan 6 jam 4. Jam 4 di ruang. Mandi setengah jam perjalanan di kota ini kan tidak jauh. 30 menit sampai di sekolah masing-masing. Jam 5. Mulai pasti berat ini. Kalian buru-buru ke sekolah pun berat. Tapi tidak ada yang mulai baru yang murah. Tidak ada. Semua yang melakukan perubahan itu pasti sakit. Kebijakan yang baru digulirkan Gubernur Victor ini pun ditanggapi berbagai pihak, tak terkecuali para murid. Marcelino, salah satu siswa di SMA Negeri 1 Kupang ini misalnya. Ia mengaku lebih setuju jika jam masuk sekolah kembali seperti biasa. Dibandingkan dengan sebelumnya, adik pinginnya sekolah normal atau jam-jam masuk jam 5.30? Menurut saya sih lebih disarankan ya, lebih disarankan untuk sekolah jam seperti biasa. Tapi menurut saya kalau misalkan itu sudah menjadi keputusan dari pemerintah ya saya jalankan saja. Sebab itu juga bagus untuk melatih kedisiplinan kita, agar kita sebagai sekolah yang unggul ini kita dapat lebih disiplin lagi dalam menunjukkan keunggulan kita. Terkait polemik ini,
Dua lembaga yakni pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Ombudsman buka suara. Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto menyebut Pemda NTT seharusnya bisa memperhitungkan berbagai risiko. Lantaran kebijakan tersebut berdampak luas bagi banyak pelajar di NTT. Ia juga menilai seharusnya Pemda NTT bisa berkontribusi untuk selalu melindungi hak siswa agar bisa belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah. Hal senada juga disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Bedadaton. Ia meminta kebijakan itu didiskusikan terlebih dahulu dengan komite dan orang tua siswa sebelum dilaksanakan sekolah. Terus faktor lain seperti ketersediaan angkutan kota hingga keamanan anak-anak sekolah pada jam tersebut juga harus dipertimbangkan pemerintah. Gak cuma mereka sahabat Kompas.com, kritik juga datang dari anggota Dewan, salah satunya yakni anggota DPRD NTT, Yohanes Ruman. Ia menilai kebijakan ini sangatlah abnormal dan tidak masuk akal. Alih-alih mengatur jam masuk ke sekolah, Gubernur Victor disarankan lebih fokus mengurus persoalan yang lebih krusial. Misalnya soal sarana prasarana sekolah, upah guru honorer, hingga angka stunting. Selain dari pihak pemerintah, sejumlah pakar pun turut mengkritik kebijakan Gubernur NTT ini. Pengamat pendidikan Doni Kusuma dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriawan Salim menilai kebijakan ini bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan akar persoalan pendidikan di NTT. Pemprov NTT sebaiknya lebih fokus pada persoalan kualitas guru dan sarana prasarana pembelajaran. Selain itu, kebijakan ini juga sangat tidak ramah anak dan rawan kriminalitas. Kritikan juga datang dari dokter sekaligus praktisi kesehatan tidur dan konsultan utama Snoring and Sleeping Disorder Clinic, Andreas Prasaya. Ia menyebut, dengan jam masuk yang begitu pagi, maka jam tidur anak akan semakin berkurang. Nah, ketika kurang tidur, maka akan ada beberapa risiko kesehatan yang bisa terjadi. Seperti turunnya daya tahan tubuh sehingga menimbulkan risiko berbagai penyakit, seperti jantung, kanker, serta penurunan performa siswa. Apalagi menurut pakar, jam tidur remaja dan dewasa muda yang ideal secara biologis adalah pukul 23.00 ke atas. Sehingga otak sebenarnya baru aktif sekitar 9.30 hingga 10 pagi. Itu dia polemik penerapan sekolah jam 5 pagi di NTT. Kalau misal sekolahmu ikut nerapin jam belajar mulai jam 5 pagi, setuju nggak? Coba komen di bawah ya. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.